Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fadil Abdillah Syudi, NIM 224 10 10 243. Di sini saya akan mempresentasikan tugas modul 3, yaitu dataset preparasi menggunakan Panda. Langsung saja. Yang pertama, saya mengimpor Panda sebagai PD, kemudian mengimpor matplotlib.pyplot splt sampai snp np kemudian io. Selanjutnya saya mengupload file CSV ke dalam Google Colab. Untuk mengupload file tersebut menggunakan kode form google.colab import files uploaded sama dengan file upload. Nah, ketika kita di sini saya sudah mengimportkan data iris.csv seperti itu. Langsung soal yang pertama, nomor 1, masukkan iris.csv ke dalam data frame. Untuk kodenya sebagai berikut: df.pd.read.csv, kemudian nama file csv-nya iris.csv. Kemudian di sini saya menampilkan head-nya saja atau sebagian kecil, sebagian. Ini saja kita jalankan. Nah, bisa kita lihat data CSV-nya, data irisnya seperti berikut. Nah, selanjutnya nomor 2, normalisasikan setiap atribut iris ke data frame menggunakan normalisasi min max sehingga setiap nilai atribut memiliki ring 0 sampai 1. V baru sama dengan V lama dikurangi V minimal dibagi V maksimal dikurangi V minimal. V baru sama dengan nilai data di suatu sel setelah dinormalisasi. V lama sama dengan nilai data asli sebelum normalisasi. V max sama dengan nilai max dari kolom data tersebut. V min sama dengan nilai dari minimal dari kolom tersebut. Nah, di sini saya mendeklarasikan sepaleng max sama dengan df sepaleng dot max. Selanjutnya seperti ini, sepalengnya petal width, saya cari max dan min-nya. Lalu saya menggunakan perulangan for i dimana untuk df index. Di sini saya normalisasikan sepaleng menggunakan normalisasi seperti di soal di atas. Kemudian saya tampilkan semua data. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk data sudah dinormalisasi, sepaleng 0,2 dan lain sebagainya. Bisa kita lihat sebanyak berapa ini, 149 data ya. Selanjutnya nomor 3, cari centroid dari data yang telah dinormalisasi. Centroid dihitung dari rata-rata seluruh data satu kolom. Nah, sini saya mendeklarasikan centroid Sentosa di mana saya mengambil variety Sentosa, kemudian cara cari rata-ratanya menggunakan .min seperti pada layar. Begitu juga untuk versi color sama dan Virginica. Selanjutnya saya tampilkan untuk centroid Sentosa, versi color, Virginica. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat untuk centroid Sentosa sepaleng 0,196 dan seterusnya. Versi color sepalengnya 0,45, sepal width-nya bisa kita lihat ya. Nah, seperti itu. Selanjutnya nomor 4, masukkan iris testing ke dalam CSV data frame, kemudian normalisasikan iris testing menggunakan Vmin dan Vmax pada data 1. Nah, di sini saya mengupload data iris testing.csv. Untuk kodenya seperti memasukkan data iris tadi. Di sini saya sudah memasukkannya, yaitu iris testing.csv. Selanjutnya saya memasukkan ke dalam data frame
seperti soal yang tadi sebelumnya. Nah, di sini bisa kita lihat data iris testingnya. Nah, selanjutnya saya menormalisasikan data iris testing tersebut menggunakan cara seperti soal sebelumnya, dimana saya mendeklarasikan nilai maksimal untuk sepal dan petal. Untuk nilai sepal max dan petal yang minimal saya deklarasikan. Selanjutnya menggunakan perulangan for dan menggunakan rumus Vmax dan Vmin itu tadi seperti soal-soal sebelumnya. Lalu saya mengimpor atau saya menampilkan data test to string, ya, ditampilkan untuk semua data, ya. Langsung saja dijalankan. Nah, di sini bisa kita lihat data yang sudah dinormalisasi. Ada 29 data, mulai dari setosa, versicolor, dan virginica itu. Nah, untuk selanjutnya nomor 5, prediksilah kelas data di iris testing.csv menggunakan kriteria kedekatan distance antara setiap data di iris testing.csv ke centroid masing-masing data kelas di iris. Gunakan Euclidean distance. Nah, untuk menyelesaikan soal nomor 5, yang pertama saya mengimpor panda sebagai PD, kemudian nampi sebagai NP. Di sini saya memasukkan data iris testing.csv, lalu membuat normalisasi untuk data iris testing tersebut. Nah, setelah dinormalisasi seperti cara sebelumnya, di sini saya langsung membuat fungsi Euclidean menggunakan parameter datek dan data frame. Di sini saya mendeklarasikan variabel A, di mana berisi list dari jenis kelas yaitu setosa, versicolor, dan virginica. Kemudian membuat list kosong dan mendeklarasikan variabel hasil non. Selanjutnya saya menggunakan perulangan for, di mana X dalam A kelas membuat mendeklarasikan variabel kelas jika df variety sama dengan X, bahwa variety itu sama dengan X tadi yang menggunakan perulang tadi. Selanjutnya centroid itu rata-rata dari kelas. Kemudian tes, kita mengambil data yang diambil yaitu dari indeks 0 sampai 4. Kemudian menggunakan rumus Euclidean yaitu centroid 0 pangkat 2 tambah centroid indeks 1 dikurangi tes 1 pangkat 2 ditambah centroid indeks 2 dikurangi tes 2 pangkat 2 ditambah centroid 3 dikurangi tes 3 dipangkatkan setengah. Selanjutnya menambahkan data ke dalam variabel B. Selanjutnya menggunakan persyaratan jika min B sama dengan nilai minimal B itu sama dengan B indeks 0, maka hasilnya itu setosa. Kemudian jika minimal nilai B itu sama dengan B indeks 1, maka hasilnya versicolor, dan seterusnya. Jika tidak memenuhi kedua syarat tersebut, maka termasuk hasilnya itu virginica. Selanjutnya saya membuat list kosong data, dimana saya menambahkan data append, kemudian memanggil fungsi Euclidean dengan parameter i dan juga df. Kemudian saya menampilkan df data dan variasinya. Langsung saja kita jalankan. Nah, di sini untuk data 0 itu true, 1 true, 2 true, dan seterusnya bisa kita lihat.
seperti itu. Selanjutnya nomor 6, hitunglah berapa persen klasifikasi yang benar saat memprediksi kelas. Di sini saya mendeklarasikan variabel benar itu sama dengan 0, kemudian salah sama dengan 0. Selanjutnya variabel x, dimana variasi sama variety itu dimana dalam data frame kolom variasi atau kolom variasi itu sama dengan data. Kemudian membuat perulangan dimana jika x atau data variasi itu indeks n itu sama dengan benar, maka benar plus sama dengan 1. Jika tidak memenuhi syarat tersebut, maka salah plus sama dengan 1. Selanjutnya saya mendeklarasikan variabel akurasi, dimana benar dibagi salah tambah benar dikali 100. Di sini untuk mencari persentase saya tampilkan. Langsung saja dijalankan. Nah, untuk akurasi benar di sini sama dengan 33,33%. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.